Saya akan membahas tentang seputaran seleksi kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, dan juga ujian dinas. Karena saya berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, saya sangat bersyukur sekali karena di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini kita masih diberikan kesempatan pada seluruh pegawai untuk bisa mengikuti seleksi kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, dan juga ujian dinas. Kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, dan ujian dinas itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan kepada pegawai yang sudah memiliki ijazah baik sebelum menjadi pegawai negeri sipil maupun sesudah menjadi pegawai negeri sipil. Untuk yang sebelum menjadi pegawai negeri sipil, khususnya bagi teman-teman yang mungkin sudah mempunyai ijazah S1 dan pada pendaftaran CPNS-nya teman-teman menggunakan ijazah SMA atau pangkatnya di golongan 2, teman-teman masih diberikan kesempatan nantinya untuk dilakukan penyesuaian ijazah. Dan juga bagi teman-teman yang sudah menjadi pegawai terus kuliah dan mendapatkan ijazah, teman-teman juga bisa melakukan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah. Nah, untuk ujian dinas ini diberikan kepada pegawai yang akan naik pangkat misalnya dari golongan 2 terus mau naik ke golongan 3 atau golongan 3 ke golongan 4 gitu. Jadi dilakukan ujian dinas. Nah, saran saya bagi teman-teman yang sudah berprofesi sebagai PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, jangan lupa untuk kuliah untuk mengembangkan SDM teman-teman, juga biar nanti pangkat teman-teman bisa naik lebih tinggi. Kalau teman-teman menggunakan ijazah SMA mulai dari calon pegawai negeri sipil terus tidak melakukan penyesuaian hanya mengikuti ujian dinas, pangkat teman-teman itu nanti hanya maksimal atau ada di golongan 3B. Nah, untuk bisa lanjut sampai dengan 3D, maka teman-teman harus kuliah dan mengikuti penyesuaian ijazah. Oke, kita bahas langsung tentang pengumuman yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu kaitannya dengan seleksi kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, dan ujian dinas. Di dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwasanya kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah strata 1 dan strata 2 dan juga kenaikan pangkat ujian dinas tingkat 1 dan tingkat 2. Persyaratan seleksi kenaikan pangkat untuk strata 1 dan strata 2. Ya, untuk persyaratan yang umum ya, calon seleksi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah strata 1 yang pengangkatannya dari SLTA dan D3 golongan ruang pengatur muda tingkat 1 atau golongan 2B dengan masa kerja minimal 2 tahun. Nah, ini yang menjadi salah satu kebijakan juga dari kementerian kita, bahwasannya untuk golongan ruang ini teman-teman setiap tahunnya berbeda. Jadi tahun-tahun yang lalu itu bisa menggunakan minimal golongan ruang 2C 1 tahun gitu. Jadi ini setiap tahunnya berubah. Makanya dari sekarang teman-teman harus segera menyiapkan ini. Jadi biar teman-teman untuk yang penyesuaian ijazah dengan mudah, jika ada kesempatan teman-teman langsung aja masuk gitu. Jadi setiap tahunnya berubah-ubah tuh. Poin berikutnya yaitu ijazah yang diperolehkan relevan antar program studi dengan uraian tugas. Nah, teman-teman boleh aja nanti misal nih yang dari CPNS golongan 2 mau kuliah jurusan apa aja, silakan, bebas gitu. Tapi program studinya terakreditasi dengan akreditasi B gitu. Terus kampusnya bukan merupakan kelas jauh, bukan merupakan kelas yang kuliahnya Sabtu Minggu gitu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai
pandai-pandai gitu untuk memilih jurusan sebelum jauh melangkah gitu. Terus apakah negeri swasta? Enggak ada pengaruhnya untuk ini. Jadi mau swasta kayak mau negeri kayak pokoknya teman-teman kelasnya kelas reguler, bukan kelas jauh dan juga bukan kelas Sabtu Minggu gitu. Tapi nanti teman-teman kalau penyusunan ijazah itu harus sesuai dengan SKP kita, sasaran kerja pegawainya. Nah, untuk amannya bagi teman-teman, saya rasa carilah jurusan yang bisa dilakukan untuk penyusunan ijazah. Kalau teman-teman misal nih di penjaga tahanan, kalau penjaga tahanan pakai ijazah ekonomi kayaknya nggak bisa gitu. Kalau uraian tugasnya teman-teman tidak ada kaitannya sama ijazah yang dimiliki, maka kalau di penjaga tahanan mungkin amannya di hukum mungkin ya, atau teman-teman nanti pokoknya ada korelasi ya, relevan antara jabatan yang sedang diduduki sama ijazah yang sedang dimiliki, intinya gitu. Kenapa saya mencontohkan penjaga tahanan? Karena memang di formasi jabatan ini biasanya lebih banyak CPNS-nya menggunakan ijazah SMA begitu. Jadi kalau teman-teman misalnya jabatan yang diambil itu sebagai penjaga tahanan, namun tidak lama kemudian kan bisa jadi teman-teman dipindah di mungkin bagian keuangan gitu ya, bagian kepegawaian. Nah, teman-teman itu berarti masih ada peluang untuk teman-teman bisa kuliah di jurusan ekonomi untuk bisa dilakukan penyusunan ijazah, asalkan jabatan teman-teman selama melakukan penyusunan ijazah tidak berganti, guys. Memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang, yaitu sekretaris unit utama atau kepala biro atau kepala kantor wilayah. Jadi kalau teman-teman ada di unit pelaksana teknis yang eselon 3 gitu, kewenangan untuk memberikan surat izin belajarnya adalah dari kepala kantor wilayah. Bagi teman-teman yang sudah memiliki ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS, wajib melampirkan surat keterangan yang ditandatangani sekretaris unit utama kepala kantor wilayah. Nah, ini juga ketika teman-teman sudah punya sudah punya ijazah ini sebelum jadi PNS, dilihat dulu juga harus sesuai dengan jabatan teman-teman. Nah, ini membuat esai strata 1. Ini persyaratan administratif saja. Terus untuk ujian dinas itu sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir sebagai pengatur tingkat 1 atau 2D. Nah, ini bagi teman-teman yang dari ujian dinas ya. Jadi perbedaannya itu nanti kalau pangkat ujian dinas itu tidak ada cut untuk langsung naik gitu ya. Jadi dia menjalani semua pangkatnya mulai dari 2A, 2B, 2C dan 2D. Baru 3A untuk ujian dinas. Nah, kalau untuk yang penyusunan ijazah nanti bisa cut dua golongan ya, 2 pangkat. Ini misalnya 2 golongan ya. Jadi bisa cut 2 golongan. Kalau kita bisa lulus di misalnya 2B nih, 2B langsung kan ke 3A. Jadi tidak melalui pangkat 2C dan 2D-nya dan langsung dia ke 3A. Itu lebih enaknya di PI. Makanya teman-teman silahkan kuliah dan ikuti penyusunan ijazah tuh. Nah, untuk ini sama ya, tingkat fase pemeriksaan tidak sedang menjalani hukum dan disiplin. Nah, ada yang tanya nih, bagaimana cara kuliah reguler sedangkan jam kerjanya bisa shift-shiftan gitu, bingung ngaturnya gitu. Ya teman-teman bisa sih kuliah, buktinya banyak yang bisa gitu ya. Carilah kampus yang memenuhi persyaratan, juga bisa diajak kerjasama dengan kita. Ya namanya kuliah reguler ya, bagaimana caranya harus bisa gitu. Itu pandai-pandai teman lah, bisa mengatur jadwalnya gimana gitu ya. Itu aja yang bisa saya bagikan. Bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya bisa komen ya, atau bisa follow IG saya. Nanti teman-teman bisa DM aku, insya Allah saya jawab penasaran dari teman-teman berdasarkan sumber-sumber yang bisa dipercaya.
Jangan lupa like, comment, subscribe, atau kalau teman-teman gak mau komen atau apa, silakan bagikan video ini ke teman yang lebih membutuhkan informasi terkaitan ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dadah.